Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya pasti sebagian pernah membuat suatu perjanjian, misalnya perjanjian utang piutang, misalnya yang di dalamnya ada berapa uang yang dipinjamkan, terus kapan mau mengembalikan, akan dibayar cash atau dicicil begitu. Mungkin juga pernah membuat perjanjian masalah kontrak rumah. Itu juga merupakan salah satu perjanjian. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sebuah perjanjian harus dengan meterai agar sah perjanjian itu? Ya, mari kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1320 mengenai sahnya suatu perjanjian. Pertama, sahnya suatu perjanjian itu adalah kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya. Artinya kedua belah pihak atau beberapa pihak itu sepakat dengan isi perjanjian itu. Yang kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Jadi misalnya anak kecil yang belum dewasa itu belum cakap membuat perjanjian, ataupun orang gila misalnya ini juga tidak cakap untuk membuat perjanjian. Apabila ada anak kecil ataupun orang gila yang membuat suatu perjanjian, itu dianggap tidak sah. Nah, karena dianggap itu belum cakap. Yang ketiga, sahnya suatu perjanjian adalah suatu hal tertentu yang memang di dalam perjanjian itu memang ada yang diperjanjikan gitu. Ada yang perjanjian itu mengenai apa begitu. Terus selanjutnya adalah suatu sebab yang halal. Jadi perjanjian ini harus hal-hal yang sifatnya halal, bukan untuk perjanjian suatu kejahatan tertentu misalnya. Itu dianggap tidak bisa dikatakan suatu perjanjian yang sah di mata hukum. Harus suatu perjanjian yang halal isi dalam perjanjian itu. Jadi sahnya suatu perjanjian ternyata di situ tidak harus dengan meterai. Asal keempat-empatnya tadi sudah terpenuhi, maka itu sudah sah meskipun tidak dengan meterai. Tanda tangannya tidak harus ditempel dengan meterai. Itu sudah sah di mata hukum. Nah, meterai itu biasanya digunakan untuk bahwa saudara atau kita sudah lunas membayar pajak. Terus yang kedua, sebagai alat pembuktian, biasanya suatu surat tertentu untuk alat pembuktian di pengadilan memang harus disertai dengan meterai. Tetapi kembali yang tadi, untuk sahnya suatu perjanjian tidak harus dengan meterai, meskipun tanpa meterai pun itu sudah sah di mata hukum. Ya, kesimpulannya bahwa teman-teman semuanya, bahwa suatu perjanjian sah di mata hukum asal memenuhi 4 syarat tadi di pasal 1320 meskipun tanpa meterai. Yang kedua, andaikan akan disertakan dengan meterai pun artinya tidak mengapa, tapi bukan berarti tidak ada meterai pun tidak sah. Itu sudah sah itu. Kalau mau ditambahkan materai juga dipersilahkan. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya nanti materai terkait materai akan digunakan sebagai pembuktian di pengadilan, itu memang harus bentuk surat-surat yang bermeterai. Ini kaitannya dengan pembuktian pengadilan. Kita bicara mengenai sahnya suatu perjanjian, begitu. Intinya sih tanpa meterai pun sah,
tidak diberikan meterai juga sah. Ini seperti itu. Artinya tidak harus dengan meterai. Mungkin itu jawaban kami. Mohon maaf bila ada sesuatu kesalahan dalam yang kami sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, masukkan ke kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.